Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Masdin selaku moderator pada talkshow kita pada hari ini. Adapun pembahasan kita pada hari ini yaitu hakikat dan urgensi bimbingan dan konseling di sekolah. Oke, kita sudah mempunyai tiga pemateri kita atau narasumber kita. Yang pertama adalah Dini, dan yang kedua adalah Andi SC Asel, dan yang ketiga adalah Mutmainah. Oke, langsung saja kita ke pemateri pertama yaitu Dini Fadia Salsabila. Oke, langsung saja kita ke pertanyaannya untuk saudara Dini Fadia Salsabila. Oke, untuk saudara Dini, tolong simak baik-baik pertanyaannya. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mencegah hal yang tidak diingin seperti penyalahgunaan alat kontrasepsi, minuman keras, dan obat di kalangan remaja dan anak? Oke, untuk saudari Dini, silahkan waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada host yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan tentang upaya yang harus dilakukan untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, seperti penyalahgunaan alat kontrasepsi, minuman keras, dan obat-obatan di kalangan remaja dan anak-anak. Nah, caranya yaitu dengan mengembangkan potensi konseling dan memfasilitasi mereka secara sistematik dan terprogram untuk mencapai standar kompetensi kemandirian. Maksudnya sistematik yang dimaksud adalah seluruh aktivitas layanan bimbingan tersusun secara sistematik di mana dalam prosesnya melibatkan semua elemen atau pihak terkait yang signifikan dalam kehidupan siswa. Memfasilitasi sistematik artinya di sini bukan membuatkan bangunan atau apa, tetapi memfasilitasi dalam sistematik menggunakan beberapa elemen atau mengundang beberapa elemen seperti orang tua, teman dekat, ataupun sahabat. Nah, sekiranya itulah jawaban yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih atas jawaban yang sangat-sangat menarik. Oke, masih ada satu pertanyaan untuk saudari Dini. Simak baik-baik pertanyaannya, yaitu ada dua wilayah bimbingan dan konseling, sebutkan dan jelaskan secara singkat dan jelas. Oke, silahkan saudari Dini untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada host yang telah memberikan saya kesempatan lagi untuk menjawab pertanyaan tentang wilayah-wilayah bimbingan konseling. Nah, wilayah bimbingan konseling itu ada dua. Yang pertama sekolah. Nah, bimbingan konseling di sekolah dimaksud adalah adanya guru BK. Diharapkan para peserta didik dapat mengembangkan potensinya lebih optimal dan dapat melakukan tugas-tugas perkembangan yang harus mereka selesaikan. Nah, adapun tugas dari guru BK itu sendiri dapat diketahui dari artinya yang terkandung dalam istilah bimbingan dan konseling tersebut. Nah, kemudian yang kedua itu di luar sekolah. Maksudnya adalah membuat praktisi bimbingan karir atau BK bukan hanya di sekolah, tetapi diminta juga untuk mendorong membuka praktik di luar sekolah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tidak disangka lagi bahwa setiap lapangan kehidupan dan kegiatan manusia memerlukan bimbingan. Nah, termasuk dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan bermasyarakat. Oleh karena itu, layanan bimbingan dan konseling sangat dibutuhkan tidak hanya dalam dunia pendidikan, tetapi juga di masyarakat. Dengan adanya layanan bimbingan dan konseling dapat membantu masyarakat untuk menemukan jalan keluar dalam masalahnya dan juga mengenali dan mengembangkan potensi dalam diri. Baik, sekiranya itulah yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada host. Jawaban yang sangat menarik dari saudari Dini. Terima kasih atas kedua jawabannya. Oke, saya langsung beralih ke pemateri kita yang kedua, yaitu saudari Mutmainah. Halo Mutmainah. Oke, kita sudah tersambung di Mutmainah. Langsung saja di pertanyaannya. Simak baik-baik pertanyaannya untuk saudari Mutmainah. Apa hakikat dan urgensi bimbingan dan konseling? Oke, langsung saja dijawab. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi terima kasih kepada host yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Mutmainah, NIM 19020020010. Jadi adapun pertanyaannya yaitu apa hakikat dan urgensi daripada bimbingan dan konseling. Jadi dasar pemikiran penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah maupun di madrasah itu bukan semata-mata terletak pada ada atau tidak adanya landasan hukum atau perundang-undangan. Namun yang lebih penting adalah menyangkut upaya memfasilitasi peserta didik yang selanjutnya disebut konseli. Nah, agar mampu mengembangkan daripada potensi dirinya atau mencapai tugas-tugas perkembangannya menyangkut aspek fisik, emosi, intelektual, sosial, dan moral spiritualnya. Nah, konseli itu sebagai seorang individu yang sedang berada di dalam proses perkembangan atau menjadi unbecoming, yaitu seseorang yang berkembang ke arah kematangan atau kemandirian. Nah, untuk mencapai daripada kematangan tersebut itu konseling memerlukan bimbingan karena mereka masih kurang memiliki pemahaman atau wawasan tentang dirinya dalam menentukan arah kehidupannya, begitu. Jadi mungkin itu dari saya kembalikan ke host. Jawaban yang sangat-sangat menarik dari saudari Mutmainah. Oke, masih ada satu pertanyaan untuk saudari Mutmainah. Tolong simak baik-baik pertanyaannya. Oke, langsung saja. Apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi muncul dan diberlakukannya bimbingan dan konseling? Oke, saya rasa ini pertanyaan mudah untuk saudari. Silahkan, waktu dan tempat saya persilahkan untuk menjawab. Terima kasih atas pertanyaan keduanya, host. Jadi, adapun faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya dan diperlukannya bimbingan dan konseling itu, yang pertama ada latar belakang psikologi, yang kedua ada latar belakang pendidikan, yang ketiga ada latar belakang agama, yang keempat ada latar belakang sosial budaya, dan yang kelima itu ada latar belakang perkembangan iptek. Jadi itu semua merupakan faktor-faktor yang melatar belakangi sehingga muncul dan diperlukannya bimbingan dan konseling. Mungkin itu dari saya kembalikan kepada host. Wow, jawaban yang sangat-sangat menarik dari saudari Mutmainah. Oke, terima kasih atas jawabannya untuk saudari Mutmainah. Kita langsung ke pemateri kita yang ketiga, yaitu Andi SC Asel. Oke, saudari SC maksud saya. Saya juga ada beberapa pertanyaan untuk saudari. Tolong simak baik-baik pertanyaannya. Yang pertama adalah, apa saja tugas dan tanggung jawab guru mata pelajaran dalam bimbingan konseling? Oke, saya rasa pertanyaannya jelas. Silahkan saudari untuk menjawab. Baiklah, jawaban saya yaitu tugas dan tanggung jawab guru-guru mata pelajaran dalam bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama, membantu memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling kepada siswa. Yang kedua yaitu membantu guru pembimbing atau konselor mengidentifikasi siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling serta pengumpulan data tentang siswa-siswa tersebut. Yang ketiga yaitu mengalih tangankan siswa yang memerlukan pelayanan bimbingan dan konseling kepada guru pembimbing atau konselor. Yang keempat, menerima siswa alih tangan dari guru pembimbing atau konselor, yaitu siswa yang menuntut guru pembimbing atau konselor memerlukan pelayanan pengajar atau latihan khusus. Dan yang kelima yaitu membantu mengembangkan suasana kelas, hubungan guru, siswa, dan hubungan siswa-siswa yang menunjang pelaksanaan pelayanan pembimbing dan konseling. Itulah jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya dari saudari SC. Oke, masih ada satu pertanyaan untuk saudari. Tolong simak baik-baik pertanyaannya. Adapun pertanyaannya yaitu, mengapa bimbingan dan konseling diadakan di luar sekolah? Kan biasa kita dengar biasanya diadakan di sekolah, dan mengapa harus juga ada di luar sekolah? Oke, untuk saudari SC, waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, jawaban saya itu karena setiap lapangan kehidupan dan kegiatan manusia memerlukan bimbingan, termasuk dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan bermasyarakat. Oleh karena itu, layanan bimbingan dan konseling sangat dibutuhkan, tidak hanya dalam dunia pendidikan, tapi juga di masyarakat. Dengan adanya layanan bimbingan dan konseling dapat membantu masyarakat untuk menemukan jalan keluar
dalam masalahnya dan juga mengenali dan mengembangkan potensi dalam diri. Tidak hanya untuk membantu dalam bimbingan karir ataupun masalah pribadi, para konselor juga seringkali menjadi sukarelawan dalam upaya menghilangkan trauma pada masyarakat yang menjadi korban bencana yang akhir-akhir ini sering menimpa masyarakat Indonesia. Itulah jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya dari Saudara Rese dan juga narasumber kita yang lain yaitu Mutmainah dan Saudari Nini. Terima kasih atas jawabannya. Daripada ketiga narasumber kita pada hari ini, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara talkshow kita pada hari ini. Dan saya akhiri, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.